Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan alat peraga vektor 3 dimensi. Alat peraga ini diciptakan untuk memudahkan para guru ataupun calon guru dalam menjelaskan materi vektor 3 dimensi secara nyata dan memudahkan siswa yang kesulitan dalam merepresentasikan vektor 3 dimensi. Sehingga terwujudlah tujuan pembelajaran dari alat peraga ini adalah melalui alat peraga vektor 3 dimensi, siswa dapat melukiskan vektor dalam ruang berdimensi 3 dengan baik dan benar. Teman-teman, jadilah pelopor dalam memahami materi vektor 3 dimensi dengan semangat mengeksplorasi. Karena dengan begitu kita akan mahir dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan vektor. Sungguh, vektor 3 dimensi itu mudah. Mudah-mudahan paham. Apersepsi. Baiklah, kali ini kita akan mencoba menggunakan alat peraga vektor 3 dimensi ini. Nah, sebelumnya teman-teman bisa perhatikan bahwa terdapat 3 macam warna pada alat peraga ini. Yang pertama berwarna biru, ini direpresentasikan sebagai basis I atau sumbu X. Kemudian yang berwarna hijau ini sebagai sumbu Y atau basis J. Dan juga yang berdiri ini berwarna putih sebagai sumbu Z atau basis K. Nah, untuk soal pertama yaitu kita disuruh untuk menggambarkan vektor P yaitu 3I tambah 4J tambah 5K. Nah, yang pertama adalah 3I. Karena dia basis I berarti dia pada sumbu X. Kita mencari 3 positif pada sumbu X yaitu ini angka 3 ya, 1, 2, 3. Kita letakkan titik pada angka 3. Oke, pada angka 3. Kemudian untuk 4J berarti pada sumbu Y positif. Yang ini, angka 4, 1, 2, 3, 4. Kita letakkan juga titik pada sumbu Y di angka 4. Oke. Kemudian yang terakhir adalah 5K, berarti pada sumbu Z. Angka 5. Sini teman-teman 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah menemukan atau sudah mendapatkan 3 buah titik. Kemudian apa nih yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu dengan mencari titik potong antara ketiga titik ini. Dengan cara yang pertama adalah kita harus menentukan dulu titik potong antara kedua sumbunya, antara sumbu X dan sumbu Y, antara sumbu X dan sumbu Z, dan sumbu Y juga dengan sumbu Z. Nah, setelah kita menemukan 3 buah titik ini, kita mencari titik potong antara kedua sumbu. Yang pertama antara sumbu X dan sumbu Y dengan cara menggunakan lidi ini sebagai representasi dari garis. Kita tusuk pada garis X, kemudian kita juga tusuk garis Y. Nah, ternyata antara kedua lidi ini kita menemukan sebuah titik potong antara sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, setelah kita menemukan titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y, kita juga bisa mencari titik potong antara sumbu X dengan sumbu Z. Itu dengan cara yang sama menggunakan garis ini sebagai representasi garis untuk mempermudah kita mencari titik potong. Yang pertama kita tusukkan dulu kepada sumbu X. Ya. Kemudian kita tusukkan lagi di sumbu Z karena kita mencari titik potong antara sumbu X dengan sumbu Z. Langsung kita hubungkan. Nah, maka di sini terbentuk satu titik potong lagi antara sumbu X dengan sumbu Z. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari titik potong antara sumbu Y dengan sumbu Z. Dengan cara yang sama, yang pertama kita tusukkan pada sumbu Y. Kemudian kita tusukkan juga terhadap sumbu Z. Nah, dari sini kita menemukan lagi satu titik potong, yaitu antara sumbu Y dengan sumbu Z.
Nah, di sini kita telah menemukan 3 titik potong. 1, 2, 3. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu untuk mencari vektor 3 dimensi kita memerlukan titik potong antara ketiga titik potong itu dengan cara yang sama, yaitu menggunakan garis ini untuk mencari titik potong ketiganya. Nah, baiklah teman-teman, ketika kita sudah menemukan titik potong antara ketiga titiknya, maka kita sudah bisa mendapatkan vektor dari vektor P yang kita cari tadi, yaitu melalui 0,0,0 vektor P3i tambah 4j tambah 5k, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, didapatlah vektor P tadi, yaitu 3i tambah 4j ditambah 5k, yaitu bentuknya seperti ini dengan melalui titik 0,0,0. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nih, dari garis-garis yang telah kita buat tadi melalui titik potong yang kita cari juga ternyata membentuk sebuah bangun ruang, yaitu balok. Nah, sehingga untuk para siswa ketika menggambarkan sebuah vektor 3 dimensi, nantinya siswa dapat menggambarkan balok sebagai bentuk untuk mempermudah dari mencari atau melukiskan sebuah vektor pada ruang 3 dimensi. Soal kedua, gambarlah vektor berikut. Diberikan vektor Z 4i kurang 4j tambah 4k.